kelembaban. Dan yang terakhir, memenuhi sifat kelarutan kapsul yang ditentukan atau diinginkan dan sifat pelapis bahan aktif dari kapsul. Berikut merupakan beberapa alasan industri pangan menerapkan enkapsulasi. Yang pertama, dapat melindungi bahan inti dari degradasi dengan mengurangi reaktivitasnya terhadap lingkungan sekitar, misalnya panas, kelembaban, udara, dan cahaya. Kemudian, yang kedua, dapat melindungi proses penguapan atau laju perpindahan bahan inti ke lingkungan luar, yaitu dengan cara menghambatnya atau menurunkan proses evaporasi. Yang ketiga, karakteristik fisik bahan asli dapat dimodifikasi dan dibuat agar lebih mudah untuk ditangani. Keempat, produk dapat dirancang untuk dilepaskan secara perlahan seiring waktu atau pada titik tertentu. Yang kelima, melindungi rasa dari material inti, karena bahan inti dapat diencerkan ketika dibutuhkan hanya dalam jumlah yang sangat kecil, dan untuk mencapai dispersi seragam dalam bahan inang. Kemudian yang terakhir, dapat digunakan untuk memisahkan komponen reaktif dalam campuran agar tidak bereaksi antara suatu komponen yang dienkapsulasi dengan komponen lainnya. Keuntungan dari enkapsulasi yaitu dapat memungkinkan pelepasan yang terkontrol pada bahan aktif dan melindungi bahan aktif seperti enzim, sel hidup, senyawa bioaktif, minyak ikan, minyak sayur, dan minyak asiri yang sensitif dengan tujuan. Enkapsulasi enzim bertujuan untuk mengawetkan struktur dan aktivitas enzim dan mencegah degradasi enzim sehingga mempermudah pemisahan enzim pada reaksi biologis dan memungkinkan pemakaiannya kembali. Dan sel hidup dienkapsulasi dengan tujuan yang hampir sama dengan enkapsulasi enzim. Kemudian enkapsulasi minyak asiri, minyak ikan, dan minyak nabati, dan senyawa bioaktif diperlukan proses enkapsulasi karena karakteristiknya yang mudah rusak oleh lingkungan dan mudah menguap sehingga pemanfaatannya bisa lebih maksimal. Namun kekurangan dari enkapsulasi itu dapat menambah tahapan proses sehingga dapat meningkatkan biaya produksi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai prinsip yang aktif secara biologi dalam arti dari bahan yang bersifatnya inert. Protein dan polisakarida digunakan untuk menyalut bahan bioaktif yang sensitif, seperti contohnya edible oil, vitamin, enzim, antioksidan, banyak senyawa lain. Relatif mahal dan berharga dengan keberadaan kondisi dan waktu tertentu. Pada proses enkapsulasi, stabilitas dan berbagai karakteristik bahan seperti kelarutan, efisiensi, sifat antarmuka harus menjadi perhatian dalam pemilihan matriks yang digunakan. Next. Nah, ini ada gambaran proses yang menggambarkan prinsip enkapsulasi. Sebelah kiri nggak putus-putus ya. Terdapat larutan antara. Ya, dilanjut ya apa-apa, tapi suaranya agak terputus. Untuk ini jaringannya mungkin. Ya, silakan dilanjut. Sebelah kiri merupakan larutan suspensi antara bahan inti dan bahan yang akan digunakan sebagai penyalut. Akan dilakukan proses enkapsulasi. Teknik ini akan dijelaskan kemudian di akhir, yang akan nanti akan menghasilkan mikrokapsul maupun nanokapsul yang diinginkan. Apakah dia akan single layer atau double atau multi layer atau multicore kapsul, tergantung keinginan yang produk yang dikehendaki. Kiranya bisa next. Adanya proteksi proses enkapsulasi ini diperlukan untuk yang pertama ada untuk proteksi akan melindungi bahan yang tidak stabil pada kondisi suhu, pH, keberadaan
cahaya tertentu, kemudian mencegah sifat yang tidak diinginkan seperti rasa dan aroma atau rasa tengik. Selanjutnya yaitu meningkatkan penyajian. Peningkatan penyajian ini berhubungan dengan kemampuan matriks untuk melepas bahan pada kondisi tertentu yang didasarkan pemilihan material penyajian. Selanjutnya akan dibahas mengenai mekanisme kontrol rilis yang telah di mikrokapsul utuh dan fluida akan menembus melalui dinding. Dan kornya lalu bahan inti sehingga terjadi rilis bahan intinya. Selanjutnya ada yaitu pelepasan bahan inti penyalut itu sendiri ke dalam cairan disolusi. Dinding penyalut menjadi tidak lagi utuh ketika terjadi kontak dengan fluida, kemudian larut, kemudian melepaskan bahan inti. Laju terjadinya pelepasan ini dipengaruhi oleh ketebalan dinding penyalut serta sim penyalut dan fluida. Izin melanjutkan, selanjutnya ada osmosis, di mana dinding mikrokapsul itu berperan sebagai membran semi-permeabel yang memungkinkan adanya perbedaan tekanan osmosis antara kedua sisi dinding penyalut. Perbedaan tekanan ini akan menyebabkan bahan inti bergerak keluar kapsul. Next. Selanjutnya ada degradasi, di mana enzim seperti protase, lipase itu digunakan untuk mendegradasi dinding penyalut yang tersusun dari protein dan lipid dan memecahnya sehingga bahan inti akan terlepas. Selanjutnya ada perubahan pH, di mana perubahan pH ini akan mempengaruhi kelarutan dinding penyalut yang mengarahkan pada pelepasan bahan inti. Semisal suatu bahan penyalut tetap terjaga utuh pada kondisi asam, namun akan terlarut dengan perubahan kondisi menjadi basa. Yang terakhir adalah perubahan temperatur. Terdapat dua mekanisme pelepasan bahan inti yang diakibatkan oleh perubahan temperatur. Yang pertama, temperatur sensitif rails, bahan penyalut hancur saat melebihi temperatur kritis dan mengembang. Yang kedua adalah function active rails, di mana bahan penyalut akan meleleh dengan meningkatnya temperatur sehingga melepaskan bahan inti. Untuk bahasan selanjutnya adalah metode enkapsulasi, di mana metode enkapsulasi ini terdiri dari spray dryer, freeze drying, co-crystallization, co-extrusion, dan co-acervation. Untuk spray drying sendiri merupakan metode enkapsulasi makanan tertua yang penerapannya itu tergolong murah dan dapat dimodifikasi tergantung matriks enkapsulasi serta cocok apabila dipadukan dengan metode enkapsulasi lainnya. Selain itu, dapat dimodifikasi bahan yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap panas sehingga dapat dikurangi kerusakannya. Untuk pembentukan emulsi yang stabil merupakan langkah yang penting bagi proses enkapsulasi menggunakan metode spray drying. Nah, ukuran, bentuk, dan tingkat kehalusan partikel spray drying ini sangat bergantung dari kandungan bahan kering emulsinya. Nah, untuk ukuran droplet emulsi yang disarankan diantaranya 1-100 mikrometer, di mana mikroenkapsulasi ini dapat memunculkan rasa yang tidak diinginkan pada minyak ikan dengan adanya oksigen. Selanjutnya adalah freeze drying, di mana biasa dikenal sebagai lipopilisasi yang terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama membekukan produk, yang kedua es akan bersublimasi dari padat di bawah kondisi vakum, dan yang terakhir adalah molekul air dalam kondisi terikat dihilangkan dengan proses evaporasi. Nah, parameter freeze rate ini merupakan salah satu parameter yang penting, di mana freezing rate ini yang terendah itu pada suhu minus 20 derajat Celcius dan dapat meningkatkan umur simpan dari mikrokapsul minyak ikan. Nah, mikropartikel dari freeze drying ini memiliki bentuk berpori yang menyebabkan masuknya oksigen dalam mikrokapsul. Nah, akibatnya akan berefek pada umur simpan produk.
Untuk keuntungannya sendiri yaitu yang pertama mengurangi kerusakan akibat panas seperti asam lemak tidak jenuh dan tokoferol. Yang kedua yaitu memudahkan kontrol kandungan air produk. Yang terakhir adalah memudahkan pembuatan mikrokapsulasi minyak beku kering. Yang selanjutnya adalah coacervation, di mana coacervation ini merupakan fase pemisahan fase liquid dari larutan hidrokoloid dalam kondisi pengawasan dengan menyesuaikan pH dan suhu larutan. Secara singkat, coacervation ini bisa berarti pemisahan di antara dua fase cair, sedangkan pemisahan antara fase cair dan fase padat itu disebut metode presipitasi. Nah, untuk metode dasar pelaksanaan dari coacervation ini, yang pertama, material inti diemulsifikasikan dengan larutan encer yang terdiri dari dua polimer dengan kondisi suhu pembentukan gel di atas protein dan dengan kondisi di atas pH isoelektrik protein. Yang kedua, pembentukan fase yang tidak bercampur. Yang selanjutnya adalah polimer dalam bentuk cair tersimpan di sekitar material inti. Dan yang terakhir adalah mikrokapsul mengalami stabilisasi melalui proses tautan silang antar proses pengeringan. Selanjutnya yaitu co-extrusion, di mana co-extrusion ini menggunakan concentric nozzle system. Pada sistem tersebut, kapsul diproduksi dengan teknologi vibrasi untuk merusak pancaran cairan laminar menjadi droplet dengan ukuran sama yang dikumpulkan pada akhir proses. Material inti yang dienkapsulasi ini dilindungi dengan dinding polisakarida dikarenakan dalam sistem ini menggunakan tipe partikel penampungan. Nah, proses co-extrusion ini memiliki metode yang hampir sama dengan proses atomisasi yang digunakan dalam metode enkapsulasi modifikasi dari spray cooling. Nah, centrifugal co-extrusion didasarkan dari dua nozzle yang telah dimodifikasi di mana bahan aktif akan dipompakan pada bagian dalam mulut, sedangkan material pelindung akan dipompakan pada bagian luar mulut. Di samping itu, centrifugal co-extrusion efektif untuk memproduksi dalam ukuran kecil. Yang terakhir adalah co-crystallization, di mana co-crystallization ini merupakan cara pembentukan bahan obat-obatan padat multikomponen secara dinamis. Nah, co-kristal ini terdiri dari tiga, yaitu co-kristal anhydride, anhydride of crystallization, of kristal. Nah, co-kristal ini merupakan kristal multikomponen di mana semua komponen yang didominasi komponen berbentuk padat pada suhu ruang. Baik, selanjutnya adalah mengenai bahasan aplikasi dan studi kasus. Ada beberapa penelitian mengenai enkapsulasi, di antaranya yang pertama dilakukan oleh Retno Yunilawati dan kawan-kawan mengenai optimasi proses spray drying pada enkapsulasi antosianin ubi ungu. Nah, pada penelitian ini dilakukan enkapsulasi antosianin dari ubi ungu menggunakan teknik spray drying. Kenapa sih antosianin itu harus dienkapsulasi? Karena bertujuan untuk mengatasi ketidakstabilan dan mudah terdegradasinya antosianin ubi ungu terutama selama proses penyimpanan. Nah, untuk teknik spray drying ini nantinya akan menghasilkan serbuk antosianin yang mungkin dapat dilihat kurang lebih gambarnya di sebelah. Nah, itu mengenai ada beberapa gambar serbuk antosianin ubi ungu hasil spray drying pada berbagai kondisi. Dengan parameternya itu harus dikontrol agar dapat menghasilkan serbuk dengan kadar antosianin dan intensitas warna yang tinggi namun kadar air tetap rendah. Mungkin bisa di next. Ya, selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Niken Widyapalupi dan kawan-kawan mengenai enkapsulasi cabai merah dengan teknik coacervation menggunakan alginat yang disubstitusi dengan tapioka terfotooksidasi. Nah, cabai merah ini memiliki senyawa aktif kapsasin yang menimbulkan rasa pedas. Kapsaisin dapat digunakan sebagai penghambat kanker leukemia, kanker prostat, maupun diabetes. Namun, cabai merah bersifat mudah rusak atau perishable, dan senyawa kapsaisin yang dikandungnya itu bersifat volatil. Penelitian ini mengevaluasi tapioka terfotooksidasi sebagai bahan pensubstitusi alginat dalam proses enkapsulasi cabai merah menggunakan teknik coacervation. Nah, peningkatan konsentrasi substitusi tapioka terfotooksidasi ini terhadap alginat itu nantinya memiliki nilai rendemen semakin meningkat dan semakin tinggi konsentrasi suspensi kapsul cabai merah akan meningkatkan rendemen serta kadar airnya. Kurang lebih gambarnya ada di samping mengenai enkapsulasi cabai merahnya. Oke, mungkin di next.
Yang selanjutnya adalah penelitian dilakukan oleh Wayan Eko Fridayana dan kawan-kawan mengenai karakteristik enkapsulat pewarna fungsional dari ekstrak selada laut pada perlakuan perbandingan gelatin dan maltodextrin. Selada laut dapat dijadikan sebagai pewarna hijau fungsional karena mengandung klorofil. Nah, sediaan ekstrak pewarna dalam bentuk cair kurang praktis karena kesulitan pada saat pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusiannya sehingga digunakan proses enkapsulasi untuk mengubah sediaan cair menjadi bubuk atau padat. Pada penelitian ini, formulasi gelatin dan maltodextrin digunakan untuk proses enkapsulasi ekstrak selada laut sebagai pewarna fungsional. Next. Dan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah dan kawan-kawan mengenai mikroenkapsulasi lemak kaya DHA untuk fortifikasi pada makanan. Asam lemak omega 3, EPA, dan DHA berperan penting dalam nutrifikasi pangan dan farmasi. EPA dan DHA cenderung tidak stabil karena mudah teroksidasi dan terhidrolisis sebagai akibat banyaknya ikatan rangkap pada rantai asam lemak tersebut. Agar dapat diaplikasikan sebagai ingredient pangan fungsional yang stabilitasnya tinggi, metode stabilisasi yang sesuai adalah dengan cara enkapsulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enkapsulasi mikro EPA dan DHA dengan bahan penyalut dextrin dapat melindungi produk dari oksidasi selama penyimpanan 3 bulan dan dapat diaplikasikan ke dalam bahan pangan, baik itu berupa biskuit dan susu yang dapat diterima oleh konsumen baik. Ini adalah referensi yang kami gunakan, ada beberapa. Baik, selanjutnya bisa di next. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 mengenai enkapsulasi. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 7 paparannya sudah cukup bagus ya. Di sini sudah disampaikan beberapa hasil dari penelitian terdahulu. Ini juga saya apresiasi. Kemudian untuk aplikasi di sini kemarin sudah saya sampaikan ya, untuk kelompok 7 itu kalau tidak salah ke aplikasinya ya. Kelompok 2 nanti ke arah prosesnya, begitu ya? Apakah betul? Sudah dibagi? Izin masuk, Prof. Jadi kemarin di PPT terakhir punya Prof. Aji itu, yang terakhir ada teknik mikroenkapsulasi itu ada 10. Nah, itu tuh dibagi ke 2 kelompok ini. Seperti itu. Kelompok, oke. Ya. Oke. Berarti kalau begitu, ini yang contoh-contoh tadi berarti sudah, coba ini dinaikkan yang kelompok 7 coba. Yang tadi. Dari prosesnya ya, dari proses, ya. Oke. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Spray drying, freeze drying, co-kristalisasi, co-ekstrusi, sama co-acervation. Jadi ada 5. Apakah sudah dianalisis untuk masing-masing kelebihan dan kekurangan dari masing-masing proses? Dibandingkan. Kemudian menjawab, Bu. Ya. Untuk karakteristik metodenya belum, Bu. Metodenya belum. Iya, Bu. Kalau yang penting di dalam penulisan PPT, di dalam penulisan penyampaian suatu subjek masalah, itu adalah kita bisa menganalisis ya. Kita analisis SWOT, kalau nggak detail sampai SWOT juga sebetulnya juga nggak apa-apa, tapi paling tidak Anda bisa membandingkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing proses berdasarkan base data. Artinya apa? Kalau misalnya spray drying itu kan dibutuhkan tentunya ya, ada bahan-bahan misalnya suhu harus tinggi, kemudian dibutuhkan peralatan dan seterusnya. Itu kamu analisis sendiri begitu ya. Kemudian freeze drying kan temperaturnya rendah, aplikasinya untuk apa, kelebihan dan kekurangannya. Co-kristalisasi, co-ekstruksi, co-acervation, dan tentunya masing-masing proses ini memiliki kegunaan yang spesifik ya. Misalnya kalau saya ingin membuat susu atau membuat proses enkapsulasi tapi bubuknya itu sangat lembut gitu ya. Kemudian saya jebak, itu tentunya pakai spray drying kan begitu. Kalau co-kristalisasi tentunya juga dibutuhkan untuk hal-hal yang lain. Misalnya saja kalau perbedaan titik didih itu menyebabkan suatu
bukan perbedaan titik pembentukan inti kristal ya. Ini kan berarti penting ya di dalam tahapan kokristalisasi. Nah, tentunya ada delta TB titik beku ya untuk kristalisasi dan seterusnya itu ada. Kemudian kalau untuk ekstruksi kan lebih ke mekanis begitu. Ya, kalau kristalisasi lebih ke fisik ya. Kalau untuk freeze drying itu lebih ke arah suhu kan gitu ya kita. Nah, ini contohnya itu bagaimana, untuk apa aplikasinya, kemudian kelebihan dan kekurangan dari masing-masing proses itu bagaimana, coba Anda analisis. Ini belum ada ya, coba turunkan lagi coba. Hanya prosesnya saja kan? Ya. Anda bisa rangkum lagi ya. Nah, kalau freeze drying kan yang tidak tahan terhadap panas yang tinggi. Tetapi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing proses kan harus kamu analisis dalam bentuk kalimat yang singkat, padat, jelas, sehingga itu bisa dijadikan bahan pembelajaran nanti kalau untuk teman-teman Anda ya. Misalnya ingin tahu tapi cepat gitu ya. Oh, freeze drying kayak gini spesifikasinya. Bisa begitu ya, kelompok 7. Ya, kelompok 7. Iya, bisa Prof. Haji. Terima kasih sarannya. Ya, oke. Kemudian yang aplikasi, ini nanti setelah ini kemudian kamu rangkum, dianalisis. Nah, untuk contoh, untuk spray drying, ini udah bagus sekali ya. Sebetulnya sudah bagus. Penulisnya ini proses spray drying pada enkapsulasi antosianin ubi ungu. Saya harapkan untuk memperkaya khasanah Anda dalam nantinya untuk penelitian dan lain-lain, itu tolong Anda cantumkan minimal itu 1 atau 2 di kalimat terakhir dari ini, beberapa peneliti yang menggunakan teknologi spray drying untuk enkapsulasi adalah begitu. Referensinya itu jangan hanya dari referensi dari Indonesia ya. Artinya kita kan harus mencari jurnalnya yang baik begitu. Ini jurnalnya jurnal apa? Yang untuk optimasi ini. Saya pikir referensi di bawah itu masih kurang ya. Paling tidak Anda didukung kalau spray drying ini ambil 1 atau 2 juga referensi jurnal terindeks Scopus gitu loh. Yang berbahasa Inggris ya harusnya. Halo, kelompok 7. Karena ini standarnya sudah S2 sih. Yuk, turunkan coba. Coba saya cek referensinya. Nah, ini kan juga bahasa Indonesia semua. Ini juga. Nah, ini kan referensinya masih sangat-sangat kurang. Misalnya Anda taruhlah enkapsulasi. Nah, nanti Anda berikan di situ dengan spray drying gitu ya. Dengan spray drying nanti Anda sampaikan kalau spray drying ini contohnya yang meneliti adalah ini. Edisi terakhir tahun 2020 atau 2021 kan banyak sekali itu. Kamu cari aja di Google Scholar itu juga banyak. Kemudian di banyaklah ya, kita begitu klik gitu kan langsung bisa. Kemudian Anda sekilas baca dan seterusnya untuk ulfa laktosa spray dryer gitu misalnya, atau enkapsulasi ya, contohnya seperti itu. Baik Prof, terima kasih banyak atas sarannya, akan kami perbaiki. Ya, jadi referensinya ditambah. Akan untuk kelompok 2. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Untuk PPT-nya ya sudah. Adinda, silahkan.
Baik. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang enkapsulasi, di mana anggota kami ada Adinda, ada Jasmine, ada Lutfi, ada saya sendiri Rosaria Fauziah, dan ada Widata Surya Alam. Baik, ke slide selanjutnya. Nah, jadi apa-apa aja sih yang kami bakalan bahas di PowerPoint kami kali ini? Yang pertama itu adalah pendahuluan, lalu kami juga akan membahas prinsip kerja dan juga aplikasi, teori umum, dan teknik mikroenkapsulasi. Yang metodenya itu nanti kami akan menjelaskan tentang spray drying, preparation of the dispersion and emulsion, homogenisasi, atomisasi, dan terakhir dehydration of the atomized particles. Nah, jadi yang pertama itu adalah pendahuluan. Jadi enkapsulasi itu adalah metode untuk melindungi droplet atau partikel kecil dengan cara membentuk kapsul. Jadi bahan pangan yang seperti kita tahu itu terkadang mengandung bahan-bahan volatil, yang mana itu jika kita akan olah, kita harus melindungi bahan-bahan itu agar tidak menguap. Nah, jadi salah satunya itu adalah dengan enkapsulasi. Jadi komponen aktif dalam bahan pangan yang nantinya akan terbungkus kapsul dapat terlindung dari pengaruh lingkungan yang merugikan seperti kerusakan akibat oksidasi, hidrolisis, penguapan, atau degradasi oleh panas. Nah, baik. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari enkapsulasi. Nah, prinsip dari enkapsulasi ini sebenarnya merupakan pencampuran ya antara fase yang bisa disebut sebagai fase air, kemudian ada fase zat inti ataupun kur tadi dengan fase bahan penyalutnya atau enkapsulator. Yang dia ini kemudian akan membentuk suatu emulsi yang memiliki kestabilitasan tertentu yang kemudian diproses lebih lanjut dia itu menjadi bentuk bubuk ataupun bermacam fase lain gitu. Nah, bila kita lihat di gambar yang ada di sebelah kanan, itu merupakan salah satu proses enkapsulasi secara umum. Kita tahu bahwa ada bahan yang disebut sebagai bahan inti tadi ya, atau core yang itu merupakan bahan yang ingin dienkapsulasi. Kemudian terdapat larutan ataupun zat enkapsulator tadi, yang dia itu akan melapisi dari zat yang ingin dienkapsulasi, dan dia itu bertindak seperti cangkang yang melindungi. Setelah dilakukan proses enkapsulasi, maka akan terbentuk tadi kapsul-kapsul yang ada isinya atau ada kurnya, bisa berupa single layer kapsul atau yang dia terdiri dari satu lapisan, lalu ada multi layer ataupun double tadi, dia memiliki dua lapisan cangkang, atau ada yang memiliki dua inti ataupun inti yang lebih yang disebut sebagai multi core kapsul. Next slide. Sebagai contoh dari kerja enkapsulasi, misal ada satu senyawa yang dia itu tidak stabil ya, misal vitamin C, itu biasanya dienkapsulasi dengan salah satu enkapsulator. Ini dari hasil beberapa penelitian ya, dengan menggunakan beta siklodextrin yang kemudian dienkapsulasi. Selanjutnya ada zat yang juga tidak stabil, mudah teroksidasi seperti vitamin E, juga dilakukan proses enkapsulasi dengan membentuk emulsi ya, dengan emulgator yang disebut dengan saponin. Lalu kemudian dengan menggunakan teknik diagitasi dan selanjutnya dia akan membentuk suatu emulsi begitu. Baik, yang berikutnya ada aplikasi enkapsulasi. Jadi enkapsulasi ini sangat bermanfaat banget dan sudah diterapkan di berbagai industri seperti pada bidang peternakan. Itu teknik mikroenkapsulasi digunakan untuk melapisi bahan pakan yang mudah teroksidasi dan pemanfaatan yang baik. Untuk ternak adalah lemak, protein, vitamin, dan mineral. Jadi kandungan-kandungan seperti lemak, protein, vitamin, dan mineral yang terdapat pada bahan ternak itu sangat baik untuk pakan ternak. Nah, itu tuh mudah teroksidasi sehingga harus dienkapsulasi. Lalu yang berikutnya dalam industri flavor dan makanan, enkapsulasi dapat menurunkan kehilangan flavor atau komponen aktif makanan selama pengolahan dan penyimpanan serta meningkatkan performance produk akhir. Yang berikutnya dalam industri farmasi,
Mikroenkapsulasi banyak diminati dalam pelepasan terkontrol karena relatif mudah dalam sistem penghantarannya. Tidak hanya itu, mikroenkapsulasi juga dapat melindungi dan mempertahankan komponen aktif dari pengaruh lingkungan dan digunakan pula untuk melindungi saluran pencernaan terutama lambung dari iritasi yang disebabkan bahan aktif obat. Dan yang terakhir di dalam industri bioteknologi, di mana mikroenkapsulasi yang efisien akan meningkatkan sintasan probiotik terhadap kondisi asam enzimatik empedu pada saluran pencernaan dalam meningkatkan viabilitas dan stabilitas probiotik serta membantu memperbaiki sifat sensorik produk. Selanjutnya, teori umum enkapsulasi. Enkapsulasi adalah suatu proses pembungkusan atau coating suatu bahan inti dengan menggunakan bahan enkapsulasi tertentu yang bermanfaat untuk mempertahankan viabilitasnya dan melindungi bahan inti dari kerusakan akibat kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Enkapsulasi merupakan teknik melindungi suatu material yang dapat berupa komponen bioaktif, dapat berbentuk cair, padat, ataupun gas, yang menggunakan penyalut yang membentuk lapisan kompleks yang meliputi inti. Bahan inti yang dilindungi dalam proses enkapsulasi disebut sebagai core, dan struktur yang dibentuk oleh bahan pelindung yang menyelimuti inti disebut sebagai dinding atau membran atau kapsul. Bahan yang umum digunakan untuk enkapsulasi adalah pati, alginat, gam Arab, gelatin, karagenan, albumin, dan kasein. Next. Bahan pelapis untuk enkapsulasi bahan makanan dapat dibagi menjadi karbohidrat, selulosa, gam, lipid, dan protein. Enkapsulasi dengan metode spray drying dan ekstruksi terutama bergantung pada karbohidrat yang digunakan untuk susunan enkapsulasi. Gam biasanya digunakan sebagai pembentuk tekstur bahan, menstabilkan emulsi, mengontrol kristalisasi, dan menghambat sineresis atau pelepasan air dari makanan yang dibuat. Dengan demikian, meningkatkan sifat coating. Lipid umumnya digunakan untuk enkapsulasi bahan larut air. Bahan protein juga efektif dalam enkapsulasi bahan makanan. Secara khusus, gelatin digunakan dalam metode conservation. Next. Next. Ya, suaranya tidak terdengar ya. Ya, silakan. Selanjutnya, industri makanan menerapkan enkapsulasi karena beberapa alasan. Yang pertama, enkapsulasi dapat melindungi material inti dari degradasi dengan mengurangi reaktivitasnya terhadap lingkungan luar, misalnya panas, kelembaban, udara, dan cahaya. Kedua, tingkat penguapan atau transfer material inti ke lingkungan luar berkurang. Ketiga, karakteristik fisik dari bahan asli dapat dimodifikasi dan dibuat lebih mudah untuk ditangani. Contohnya, komponen cair dapat diubah menjadi partikel padat. Lumping dapat dicegah. Bahan inti dapat didistribusikan lebih merata di seluruh campuran dengan memberikannya ukuran dan permukaan luar. Keempat, produk dapat dirancang untuk rilis perlahan-lahan dari waktu ke waktu atau pada titik tertentu, yaitu untuk mengontrol pelepasan bahan inti, sehingga mencapai penundaan yang tepat sampai stimulus yang tepat. Kelima, rasa dari material inti dapat ditutupi. Keenam, bahan inti dapat diencerkan ketika hanya diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil, dan untuk mencapainya dispersi seragam dalam material inang. Ketujuh, dapat digunakan untuk memisahkan komponen reaktif dalam campuran yang dapat bereaksi satu sama lain. Next. Ya, baik. Selanjutnya yaitu teknik mikroenkapsulasi. Jadi
Mikroenkapsulasi adalah proses di mana partikel kecil atau tetesan cair dibungkus atau dilapisi oleh bahan polimer untuk menghasilkan partikel kecil yang disebut mikrokapsul atau mikrosfer. Jadi mikrokapsul itu adalah suatu tabung atau paket kecil berukuran mikroskopis antara 1 sampai 5.000 mikrometer yang bentuknya dapat berupa bola ataupun tidak beraturan serta mempunyai dinding kaku dan halus yang dihasilkan dari proses mikroenkapsulasi hidrofоб. Mikrokapsul sendiri terdiri dari dua struktur utama, yaitu inti dan pelapis. Tujuan mikroenkapsulasi sendiri yaitu yang pertama untuk meningkatkan kestabilan dan daya larut suatu bahan, untuk mengendalikan pelepasan senyawa aktif, untuk menghasilkan partikel-partikel padatan yang dilapisi oleh bahan penyalut tertentu, dan juga meminimalisir kehilangan nutrisi. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan mikroenkapsulasi yaitu kelebihannya masa simpan yang cukup lama, praktis untuk dicampurkan dengan bahan lain, serta memiliki kadar air yang rendah sehingga terhindar dari pertumbuhan jamur penyebab kerusakan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu prosesnya cukup rumit, sehingga biaya yang relatif mahal serta penampakan flavor yang sedikit berbeda dari bahan alami. Untuk proses atau teknik mikroenkapsulasi dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti industri makanan, industri minuman, dan bidang farmasi. Proses enkapsulasi juga dapat diterapkan untuk berbagai jenis flavor alami seperti minyak atsiri dan oleoresin ataupun flavor sintetik. Mikroenkapsulasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu chemical process, physicochemical process, dan juga physico-mechanical process. Mungkin untuk pembagiannya seperti yang tertera pada gambar. Lalu yang ada di sebelahnya yaitu metode berikut, ada freeze drying, spray drying, chilling, cooling, dan lain-lain. Itu ukuran partikelnya sebagai berikut. Oke, selanjutnya adalah metode spray drying. Jadi spray drying ini adalah metode yang paling umum yang digunakan. Karena dia mempunyai tingkat produksi yang tinggi, terus kondisi operasinya juga minimum, dan yang pastinya hemat biaya. Dalam metode ini, bahan aktif dicampur dengan baik dalam bahan enkapsulasi membentuk emulsi atau larutan, dan lalu dikeringkan. Nah, bahan cangkangnya itu biasanya adalah polisakarida ataupun protein. Oke, selanjutnya. Nah, jadi gimana sih proses spray drying itu? Jadi tadi yang pertama adalah di bagian nomor 1 itu core dan wall materialnya atau bahan cangkangnya itu dicampur hingga membentuk emulsi kasar. Lalu biasanya bagian ini tuh dihomogenisasi hingga menghasilkan emulsi halus. Lalu emulsi ini bakalan diatomisasi dalam spray drying, atau bisa disebut sebagai drying chamber, di mana itu pemanasnya itu ada dari heater di nomor 3. Nah, lalu ketika air dihilangkan dengan penerapan heater tadi, ia menghasilkan bahan aktif kering yang berlapis, di mana hasilnya ini itu lebih stabil terhadap kelembapan, oksigen, cahaya, dan tekanan lingkungan lainnya. Nah, jadi ini adalah beberapa parameter operasi spray drying untuk enkapsulasi. Di situ ada yang produknya pineapple juice, di mana kapsulnya itu adalah maltodextrin. Di situ untuk conditionnya, untuk input temperaturnya itu 190 derajat Celcius dan outputnya itu 90 derajat Celcius. Jadi itu lumayan minimum untuk sebuah kondisi operasi. Di sini juga suhunya beragam, dan yang paling kecil di sini sudah bisa dilakukan di 90. Dan berkisar antara 100 sampai 190 derajat Celcius untuk temperaturnya. Ada juga produknya watermelon, soy extract, acai, dan black cherry pulp. Baik, selanjutnya adalah preparation of the dispersion or emulsion, atau penyiapan emulsi dan dispersi gitu. Nah, jadi apa sih emulsi itu? Sebelumnya di sini kita akan
membahas tentang emulsi, yaitu merupakan suatu dispersi ya, yang di mana itu dia terdiri dari bulatan-bulatan kecil, zat yang terdistribusi ke seluruh zat pembawa yang tidak bercampur. Tipe-tipenya itu ada emulsi yang dia itu sebagai minyak dalam air ataupun air di dalam minyak. Nah, sebagai gambarannya kita dapat melihat di gambar yang sebelah kanan, bahwasannya itu untuk water base, dia itu merupakan salah satu emulsi yang komponen paling banyaknya itu terdiri dari water ataupun zat yang lebih bersifat watery gitu. Jadi dalam water base sendiri yang menjadi pelapis di luarnya itu adalah zat yang watery-nya di water base. Sementara untuk yang oil base lebih banyak komponen yang mengandung minyaknya yang sebagai pelapis di luarnya. Jadi pelapis di luarnya itu adalah minyak. Yang dalam proses emulsifikasi ini biasanya setelah ditambahkan zat yang disebut sebagai surfaktan tadi, kemudian dilakukan proses emulsi sampai terbentuk emulsi yang lebih stabil. Nah, next slide. Sebelum kita melakukan proses emulsi, kita harus tahu terlebih dahulu sifat emulsi itu seperti apa. Jadi yang pertama, partikel emulsi itu tak terhindarkan membentuk struktur yang tak homogen. Kemudian emulsi sistemnya tidak stabil dan memerlukan zat pengemulsi tadi yang dikenal dengan surfaktan. Kemudian emulsi dapat dibuat dengan pencampuran secara kontinu ataupun agitasi. Selanjutnya, ketika disimpan dalam jangka waktu yang lama, apalagi kalau tidak ada penambah pengemulsi tadi atau emulgator, maka akan terbentuk yang disebut dengan retak emulsi atau fase inversi. Nah, dalam pembentukan emulsi terlebih dahulu itu tegangan permukaan diturunkan dengan menambahkan surfaktan atau emulgator yang kemudian dia akan teradsorpsi ke dalam droplet cairan yang memecah tetesan menjadi lebih kecil. Kemudian emulgator ini akan menjadi lapisan pelindung pada tiap tetesan yang sudah terdispersi tadi dan terjadilah coalescence ataupun proses penyelaputan tadi. Dengan mengarahnya bagian-bagian yang hidrofilik ke arah yang bersifat watery dan yang lipofilik ke arah yang oily ataupun yang membentuk seperti minyak begitu. Next. Selanjutnya, untuk mencegah antara tetes dispersi yang satu dan yang lainnya itu saling melekat, maka ada suatu potensial zeta yang dapat menimbulkan lapisan listrik. Di sini, agar terbentuk suatu misel ataupun critical misel concentration, maka diperlukan konsentrasi tertentu sampai dia itu terbentuk emulsinya. Sehingga dapat diperoleh suatu emulsi yang lebih stabil. Kemudian penggunaan emulgator ganda ini akan menghasilkan emulsi yang lebih stabil karena dapat menghasilkan lapisan pelindungnya itu ganda pada permukaannya. Nah, kemudian beberapa jenis next, Mbak. Nah, ini tadi prinsip emulsi yang biasanya ada terdiri dari nano emulsi. Jadi dalam beberapa penelitian yang sudah dilakukan juga ada digunakan bahan emulgator seperti yang sudah disampaikan tadi, ada hidrogel, kemudian ada cyclodextrin, nanofiber, kemudian ada tipe bermacam-macam tipe, ada solid lipid, nanopartikel, kemudian ada nano emulsi, double nano emulsi, dan disesuaikan dengan tipe emulsinya. Nah, jika kita lihat di gambar yang sebelah kanan, itu merupakan salah satu bioaktif protein. Nah, dia itu ingin dilakukan emulsi yang supaya dia lebih stabil begitu ya. Jadi macam-macam pilihan yang dapat dipertimbangkan, bisa dengan menggunakan emulsi minyak di dalam air ataupun minyak, kemudian air dan minyak. Selanjutnya ada yang solid liquid nanopartikel yang SLNS, kemudian bisa menggunakan pelapis liposom dan bisa juga menggunakan microemulsion. Next. Nah, sebagai contoh di sini juga proses penyiapan emulsi.
Jadi zat yang ingin diemulsi itu adalah vitamin U, dilakukan proses homogenisasi terlebih dahulu dengan menggunakan, jadi vitamin U itu kan dia zat yang dapat larut di dalam minyak, jadi dia itu bisa membentuk emulsi. Untuk zat penstabil dan juga emulgatornya bisa ditambahkan surfaktan, ada 2% surfaktan twin 80, kemudian ada gelatin dan gam Arab. Kemudian dilakukan proses agitasi pada kondisi operasi 8.000 RPM. Selanjutnya dia akan membentuk kompleks koaservasi di sini ataupun proses emulsinya. Selanjutnya adalah proses di sini disebut dengan nama cross linking ataupun gelatin tadi akan menyelubungi dari bagian vitamin yang sudah bercampur dengan emulsi antara air dan minyak tadi. Selanjutnya dilakukan proses pembilasan dan proses liofilisasi. Jadi sebenarnya emulsi juga merupakan bagian dari enkapsulasi, namun dia dilakukan di tahap awal. Jadi diemulsi terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa teknik-teknik mikroenkapsulasi yang lainnya. Next. Nah, sementara untuk zat kurkumin itu juga merupakan salah satu bioaktif yang dia tidak stabil dan mudah dioksidasi, tapi dia dapat larut di dalam minyak, sehingga untuk proses enkapsulasinya biasanya ditambahkan juga agen yang stabilnya itu disebut MCT ataupun middle chain triglyceride. Nah, di sini untuk pembungkusnya digunakan nanopartikel kitosan tripolifosfat atau CSTPP. Kemudian ini akan tentunya dalam prosesnya dipengaruhi dari waktu penyimpanan, pH, dan disebut dengan garam salinitas begitu ya. Nah, ini disebut sebagai emulsi Pickering. Nah, perlakuan enkapsulasi itu akan berdampak terhadap stabilitas emulsi. Jadi dari kurkumin yang sudah dilapisi tadi dengan zat yang disebut emulgator ataupun pelindungnya tadi, maka 14% dari berat kurkumin ini dia terdegradasi setelah 120 jam untuk yang 50%. Jadi dapat diamati bahwa kurkumin yang dienkapsulasi dengan emulsi Pickering tadi dengan kitosan tripolifosfat ini memiliki stabilitas yang dapat ditingkatkan. Nah, untuk beberapa senyawa-senyawa lain yang juga mudah teroksidasi, kurang lebih prosesnya tidak jauh berbeda. Jadi di sini ada misal contohnya itu retinol, maka prosesnya juga diawali di sini dengan penambahan asam, kemudian dilakukan proses sentrifugasi terlebih dahulu. Nah, untuk penambahan prosesnya sendiri di sini retinol ditambahkan setelah zat yang bersifat sebagai enkapsulatornya itu sudah ditreatment terlebih dahulu, berbeda dengan yang sebelumnya. Dia dicampurkan di awal. Kalau untuk pembuatan enkapsulasi retinol sendiri setelah dilakukan proses hidrolizid dari zat emulgatornya. Nah, untuk proses selanjutnya biasanya kalau dalam bentuk cairan tentu tidak dilakukan proses spray drying dan lainnya. Jadi langsung dapat disimpan dalam proses penyimpanan. Nah, untuk integrasi dari teknik enkapsulasi, jadi dapat kita lihat di sini merupakan proses dari emulsifikasi sendiri tadi ya. Misal ada minyak atsiri yang ingin dibungkus ataupun dienkapsulasi, maka ditambahkan dengan agen tadi ya, ada kitosan, kemudian ada zat emulgatornya twin 80 atau surfaktan tadi, kemudian ada TPPP. Maka di sini disebut dengan nama glasi ionik. Nah, di sini kemudian akan membentuk suatu suspensi yang selanjutnya adalah proses freeze drying. Nah, freeze drying ini sudah di luar dari proses emulsi. Tapi untuk bisa dilakukan proses freeze drying, tentunya umpan yang masuk harus dalam bentuk emulsi. Makanya emulsi merupakan tahapan awal untuk proses enkapsulasi.
Selanjutnya, homogenization of the dispersion. Sebelum dilakukan spray drying, biasanya campuran dihomogenisasi dengan membuat tetesan kecil dan ditambahkan bahan berasal di dalam larutan enkapsulasi. Biasanya bahan yang larut dalam air juga dapat dienkapsulasi dengan perlakuan homogenisasi. Kadang-kadang penambahan emulsi dan homogenisasi juga diperlukan sebelum dilakukan spray drying. Dengan begitu, penciptaan emulsi yang lebih halus dapat meningkatkan retensi rasa selama proses pengeringan. Dalam penelitian Fish dan Reinsius melaporkan bahwa terdapat hubungan antara derajat homogenisasi dan retensi minyak selama proses spray drying. Oleh karena itu, dengan menghomogenkan bahan in-feed dapat meningkatkan efisiensi selama spray drying. Adapun produk luaran hasil proses homogenisasi dispersi digambarkan seperti partikel matriks atau seperti bahan yang terperangkap dengan ditutupi lapisan film. Produknya terdiri dari matriks polimer yang dicampur secara homogen dengan menjebak lapisan inti. Lalu yang berikutnya ada atomization of the in-feed emulsion, di mana campuran bahan dinding inti atau emulsi dimasukkan ke dalam pengering semprot atau spray drying, di mana ia diatomisasi melalui nozzle atau utama dalam spray drying ini termasuk ke pemanas udara, alat penyemprot, ruang semprot utama, peniup atau kipas, siklon, dan pengumpul produk. Cairan tunggal, nozzle dimasukkan ke dalam nozzle semprot bertekanan tinggi, dan roda sentrifugal adalah dua jenis alat penyemprot yang banyak digunakan. Industri ini hampir terbagi rata antara penggunaannya, sementara setiap jenis alat penyemprot memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada dalam literatur yang menunjukkan bahwa salah satu jenis lebih unggul dari yang lain. Parameter atomisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap distribusi ukuran partikel serbuk yang dihasilkan. Beberapa peneliti telah melaporkan bahwa partikel yang lebih besar menghasilkan peningkatan retensi rasa, tetapi Reinsius dan Alter menemukan bahwa ukuran partikel tidak berpengaruh pada retensi rasa. Di sisi lain, studi oleh Chang et al. Menunjukkan bahwa ada ukuran partikel optimal untuk retensi rasa. Bagian dari kontroversi dibersihkan oleh yang menunjukkan bahwa ukuran partikel tidak signifikan jika padatan in-feed tinggi digunakan. Ini mungkin menjelaskan mengapa beberapa penulis menemukan hubungan antara ukuran partikel dan retensi rasa sementara yang lain tidak. Meskipun ukuran partikel mungkin memiliki pengaruh minimal pada retensi rasa selama pengeringan, seringkali diinginkan untuk menghasilkan partikel besar untuk membantu dispersi pada rekonstitusi. Partikel kecil seringkali sulit untuk didispersikan dan cenderung mengapung di permukaan cairan. Partikel yang lebih besar dapat diperoleh dengan menggunakan orifice yang besar, tekanan atomisasi rendah hanya pada tekanan nozzle, padatan in-feed tinggi, viskositas in-feed tinggi, kecepatan roda rendah, hanya atomisasi roda sentrifugal, atau beberapa jenis teknik aglomerasi. Selanjutnya, dehydration of the atomized particle. Next. Ketika udara panas yang mengalir baik dalam arus searah atau berlawanan arah berkontak dengan partikel yang diatomisasi, air diuapkan dan produk kering yang terdiri dari pati atau matriks enkapsulasi yang mengandung droplet kecil dari rasa atau inti terbentuk. Penguapan air yang cepat dari lapisan selama pemadatannya menjaga suhu inti di bawah 100 derajat Celcius, meskipun suhu tinggi yang digunakan dalam proses. Paparan partikel terhadap panas terjadi dalam kisaran beberapa detik paling banyak. Jadi, keuntungan utama dari metode ini adalah kemampuannya untuk menangani banyak bahan yang tidak tahan panas, karena flavor mengandung sebanyak 20-30 komponen berbeda. Contohnya alkohol, aldehida, ester, keton, dan lain-lain dengan titik-titik berkisar antara 38 derajat Celcius hingga 180 derajat Celcius. Next. Partikel kering jatuh ke bagian bawah pengering dan dikumpulkan atau dipisahkan oleh unit pemisahan gas padat seperti gas siklon. Bahan spray dried biasanya memiliki ukuran partikel yang sangat kecil, umumnya kurang dari 100 mikrometer, yang membuatnya sangat mudah larut
tetapi dapat menimbulkan masalah pemisahan dalam campuran kering. Perpisahan dapat dicegah dan fluiditas ditingkatkan dengan langkah pemadatan terpisah atau aglomerasi. Partikel diperlakukan dengan uap untuk menginduksi kohesi partikel dan membentuk partikel besar. Faktor-faktor seperti pelapisan struktur juga dapat mempengaruhi kelarutan mikrokapsul spray dry. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ini juga presentasinya sudah lumayan baik, tapi sama ya dengan kelompok tadi, kelompok 7. Saya lihat sekilas tadi juga ternyata juga masih kurang ya untuk membandingkan antara satu sistem atau satu proses ya dengan proses yang lain. Coba diklik aja. Prosesnya ini apa saja? 5 proses juga ya, silakan. Ya, jadi ini kan spray ya, spray sama tadi, emulsi, dispersi, atomisasi, dehidrasi. Oke. Yang pertama coba, yang pertama dulu. Yang pertama, teknik-teknik yang pertama, ya. Spray dryer ini hampir sama, nggak apa-apa, walaupun tadi juga ada duplikasi tentunya, tetapi Anda harus bisa membandingkan antara satu proses dengan proses yang lain. Perbedaannya apa, aplikasinya seperti apa, kemudian kelebihan dan kekurangan dari masing-masing proses. Kemudian lanjut slide berikutnya, silakan. Slide berapa ini? Ya, selain spray, kemudian emulsi. Emulsi kan berarti kita nambahkan emulsifier, itu belum ada komen ya, maksudnya belum ada pembahasan untuk membandingkan ya untuk kelompok 2 ini. Belum ya? Iya, belum ada, Prof. Iya, nanti ditambahkan bisa ya kelompok 2. Bisa? Iya, Prof. Tapi setelah kami cari, Prof, ternyata tuh dari materi yang diberikan oleh Prof Aji itu teknik preparasi, homogenisasi, atomisasi, dan dehidrasi ini menjadi satu kesatuan dalam teknik spray drying seperti itu, Prof. Iya. Jadi itu adalah kayak dalam spray drying. Iya, artinya begini, kan kita kan spray drying kan bermacam-macam. Nah, Anda maksudnya membreakdown yang spray dryingnya itu. Kan penekanannya boleh ke dispersi, boleh ke emulsinya gitu loh maksudnya. Paham ya? Semuanya memang masuk dalam teknik mikroenkapsulasi dengan spray drying, tetapi kan ada beberapa material atau bahan yang dia cocok dengan menggunakan tipe kan gitu, spray dryingnya tipe seperti apa gitu. Dan dia butuh emulsifier atau tidak beberapa bahan. Makanya apakah lebih baik untuk kelompok kelompok 2 ini lebih baik ke material ya. Kalau prosesnya sama kan sebetulnya. Setelah proses atomisasi, kemudian proses dehidrasi kan gitu ya maksudnya ya. Apakah, makanya tadi saya tanya juga, apakah ini tidak lebih ke arah materialnya saja? Maksudnya kalau material jenis bahannya adalah misalnya cair ya, kemudian padat atau selari, susu, terus coklat, kemudian ya beberapa bahan yang di spray gitu ya, maksudnya ya bentuknya itu kan berbeda-beda, atau di enkapsulasi, ataukah dia minyak atau apa, nanti itu di plus minuskan gitu. Bisa nggak kira-kira ditelaah? Coba hasil referensimu tuh ya, membandingkan konsep spray drying untuk beberapa bahan makanan. Berarti seperti studi kasus setiap jenis bahan seperti itu ya, Prof? Iya, tetapi kan itu lebih kompleks, makanya cari referensi yang atau review ya, review yang dia itu bisa menyampaikan bahwa spray drying
tentunya hubungannya dengan encapsulation proses itu seperti apa begitu, kemudian dibandingkan proses satu dengan yang lain. Misalnya lebih menekankannya ke mana? Ke emulsifier-nya atau ke arah panasnya begitu loh. Beda-beda kan? Nah, itu loh di aplikasi, coba kamu di aplikasi. Apa lebih menekankan misalnya ke bahan bakunya itu berbentuk cairan, berbentuk slurry, semi padatan, kemudian berbentuk padat begitu. Kan bisa juga kamu pilah-pilah ya. Ambil aja satu dibesarkan. Studi kasusnya tolong dibesarkan. Studi kasus. Studi kasusnya mana? Studi kasusnya mana? Mana? Belum toh? Nah, ini cross-linking, ini juga referensinya kamu sangat kurang ya. Saya itu penelitian juga tentang cross-linking ini. Kamu masukkan dari ini aja beberapa penelitian terkini yang berbahasa Inggris ya. Iya, Baik. sangat kurang sih. Turunkan. Wah, iya. Nah, ini essential oil. Ya. Tapi saya lihat referensinya sudah dari bahasa Inggris sudah lumayan ya ini ya. Kelompok 2. Iya, Prof. Ini kan ada dari referensi yang saya sudah pernah baca juga ini. Ya, lanjut. Silahkan nanti dipilih aja Adinda. Kalau perlu nanti ya konsultasi sama saya gitu ya. Untuk perbaikannya. Oke, saya kira cukup untuk kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya akan lanjutkan. Untuk teorinya, ini kita kan belajar tentang penggunaan bahan ozon ya di sini untuk food preservation atau teknologi pengawetan dan pengolahan pangan begitu. Sebetulnya kalau untuk food ozon untuk input processing ini saya lebih menekankan, ini saya kasih bukunya ya, sampai ke bukunya. Sudah diterima buku handbooknya ya? Sudah, Prof. Ya. Untuk kelompok berapa ini yang untuk besok? Kelompok 8 atau kelompok berapa? Adinda yang jatahnya besok kelompok berapa? Untuk kelompok, bentar, Prof. Kalau berdasarkan pembagian kemarin harusnya irradiation, tapi mungkin diganti ke ozon ya, Prof. Iya. Untuk kelompok 5 dan 10, Prof. Iya.
Oke. Ini untuk ozone input processing saya berikan bukunya ya. Jadi kita lebih cenderung nanti untuk kepengawetannya. Ozon itu apa? Kemudian ozon yang digunakan untuk proses untuk buah dan sayur-sayuran. Kemudian ozon untuk grain processing, ozon untuk hidrokoloid, ozon untuk meat processing, ozon untuk seafood, ozon untuk sanitasi, ozon untuk water treatment sudah tidak usah. Jadi 10 juga tidak usah. Jadi saya bagi khusus untuk bahan makanan, ini kelompok berapa ya ini? Besok kelompok berapa? Mbak Adinda tadi? Untuk minggu depan yang presentasi itu ada kelompok 4 dan 9 untuk materi ultrasound, dan untuk materi ozon ini untuk kelompok 5 dan 10. Iya, ini dibaca dulu kelompok 5 dan 10. Ini kan ada ozon untuk buah dan sayur, ya, 1. Kemudian ozon untuk produk-produk green itu seperti produk apa namanya yang kayak beras gitu ya, jagung gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian ozon yang digunakan untuk bahan makanan tetapi dari hidrokoloid ya. Itu yang ketiga. Kemudian keempat itu ozon yang untuk daging. Kelima itu adalah ozon untuk seafood ya. Keenam itu adalah ozon yang untuk sanitasi untuk beberapa food industry. Jadi ada untuk apa pengawetan begitu ya, 10. Nah, berarti kita bicara di sini ada 6 item. Kita bagi ya. Bagi yang pertama adalah ozon yang untuk buah dan sayur, ozon untuk green, ozon untuk hidrokoloid, ini kelompok 5. Kemudian kelompok berapa yang satunya? Ini meat, seafood, sama sanitasi. Paham? Ini nanti ada teorinya ya, teorinya. Kemudian nanti Anda bisa baca di sini, kemudian dimasukkan di dalam PPT, kemudian ambil studi kasus yang tentang ini juga. Silakan kelompok berapa yang mau bertanya? Kemudian prinsip untuk ozonisasi, untuk proses pembentukan ozon ya, mengapa dia bisa berfungsi sebagai bahan untuk mengawetkan produk pangan ya, itu ada prinsipnya. Karena ini pembentuk O3 ya, O3 nanti akan terpecah menjadi O2 dan O radikal. O radikal akan bereaksi dengan H2O sehingga membentuk H2O2. Nah, ini ada di dalam mekanisme proses ozonasi ini yang ada di dalam buku Donnell ini. Silakan, karena ini bukunya harus dibaca dulu saya kira ya, supaya proses pembelajarannya lebih enak. Sehingga ini saya sampaikan dulu untuk bukunya. Minggu depan kelompok berapa? 5 dan kelompok berapa? Mbak Dinda? Untuk presentasi minggu depan untuk kelompok 4 dan 9 materi ultrasound. Ya, kan minggu depan itu saya akan menjelaskan lagi yang masalah ozon, tetapi yang kelompok 5 dan kelompok 10, benar? Yang dapat ozon kelompok berapa? 5 dan 10. 5 dan 10. Ya, 5 dan 10 sudah mulai mempelajari yang topik ozon yang saya sampaikan tadi. Yaitu yang pertama, tadi ozonnya yang pertama adalah untuk kelompok 5 dapat ozon untuk buah dan sayur ya. Kelompok 5 juga dapat untuk grain, kemudian untuk hidrokoloid. Kelompok 10 dapat untuk daging, seafood, dan sanitasi.
Sudah paham? Nanti di sini proses pembentukan ozon juga harus dipelajari dulu ya. Jadi minggu depan ini saya akan jelaskan secara detail karena Anda harus membaca terlebih dahulu. Untuk semuanya, ini harus tahu proses pembentukan ozon seperti apa, kenapa ozon itu dapat diaplikasikan sebagai bahan pengawetan pada produk makanan, gitu. Paham? Halo? Halo? Paham, Prof. Ya, oke. Ya, silakan nanti saya akan jelaskan tentang ozon, tapi saya kira harus dibaca terlebih dahulu. Ya, saya kira saya cukupkan dulu ya untuk kuliahnya. Yang kelompok tadi paparan, mohon untuk diperbaiki. Minggu depan sudah masuk ya. Kemudian ada yang belum absen untuk kelompok untuk kelas ini, silakan. Ada yang belum absen? Maaf, Prof. Saya Vincent belum absen, Prof. Ya, coba saya masuk dulu ya ke SSO. Semoga aja bisa. Soalnya ini tadi susah banget. Ada 42 orang yang sudah absen. Ini soalnya sebentar lagi jamnya sudah habis. Takutnya nggak bisa absen lagi. Vincent. Oke. Siapa lagi? Saya Aurelia Genesia. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Alfatan. Hadir atau tidak, Alfatan? Gusda. Iya, itu Prof. Gusda. Ya, sudah saya absen. Imam Fauzi hadir tidak? Ada, Prof. Hadir, Prof. Ya, sudah ya. Alfatan hadir tidak? Ya, kita sudah 12 kali pertemuan. Untuk minggu depan kita berarti sudah mencapai 13 kali pertemuan ya. Betul? Iya, Prof. Ya, oke. Ada 2 mahasiswa yang nggak hadir di sini. Ya, saya kira ini tugasnya adalah mempelajari untuk topik ozon untuk semuanya. Kemudian untuk kelompok 5 dan kelompok 10 karena dia khusus untuk ozon, besok silahkan minggu depan bertanya sama saya apakah ada Anda mau menuliskan dalam bentuknya seperti apa, tetapi sudah ada dasar tadi bukunya itu ya. Begitu. Jadi diskusi untuk materinya itu kelompok 5 dan kelompok 10 karena proses ozonasi ini memang jarang ya dilakukan dan ini termasuk teknologi yang baru di dalam industri makanan. Iya. Saya kira saya cukupkan untuk kuliah pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat ya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.